Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah huwa khairan wa a'zama ajra. Bahwa apa yang dilakukan oleh manusia untuk diri mereka min khairin, kebaikan, ya, salat baik yang wajib ataupun yang sunnah seperti qiyamul lail, kemudian dalam bidang harta zakat baik yang wajib ataupun yang sunnah dalam bentuk infak sedekah, maka kata Allah Subhanahu wa taala tajiduhu indallah wa khairan wa a'zama ajrah, maka kamu akan mendapatkannya di sisi Allah khairan, itu lebih baik, wa a'zama ajran, pahalanya itu lebih agung daripada apa yang kamu simpan. In anta illa nadhir, kata Allah Subhanahu wa taala, kamu hanyalah pemberi peringatan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pemberi peringatan. Adapun apakah manusia itu mau menerima peringatan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataukah tidak, maka itu semua adalah tanggung jawab dari umat yang menerima dakwah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan bahwa seharusnya lah manusia itu mengambil jalan yang terbaik dalam rangka mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena peringatan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya tujuannya adalah untuk mengajak manusia menuju kepada kebaikan, agar manusia itu memperoleh keselamatan, kebahagiaan hidup bukan hanya di dunia, akan tetapi kelak ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah pengajian rahimakumullah, kita lanjutkan kajian di surah Al-Muzammil. Kita sampai di akhir surat Al-Muzammil. Firman Allah Subhanahu wa taala di ayat 19 dan 20, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna hadhihi tadhkirah faman syaa'a attakhadha ila rabbih sabila. Inna hadhihi tadhkirah, sesungguhnya ini adalah peringatan. Faman syaa'a attakhadha ila rabbih sabila, maka barang siapa yang berkehendak dia akan mengambil jalan menuju Tuhannya. Jadi di ayat ini Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan peringatan bahwa semua apa yang disampaikan, apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah peringatan bagi manusia. Faman syaa'a attakhadha ila rabbih sabila, maka siapa yang berkehendak dia akan mengambil jalan yang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah menyampaikan risalah yang beliau terima dari Allah Subhanahu wa taala, maka pilihannya adalah kepada manusia. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri itu adalah sebagai in anta illa nadhir, kata Allah Subhanahu wa taala, kamu hanyalah pemberi peringatan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pemberi peringatan. Adapun apakah manusia itu mau menerima peringatan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataukah tidak,
maka itu semua adalah tanggung jawab dari umat yang menerima dakwah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan bahwa seharusnya lah manusia itu mengambil jalan yang terbaik dalam rangka mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena peringatan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya tujuannya adalah untuk mengajak manusia menuju kepada kebaikan, agar manusia itu memperoleh keselamatan, kebahagiaan hidup bukan hanya di dunia, akan tetapi kelak ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi semua adalah peringatan. Peringatan itu akan menjadi sesuatu yang berguna manakala manusia itu menyambutnya dengan baik. Akan tapi sebaliknya hal itu akan menjadi satu hal yang memberatkan bagi manusia kalau dia kemudian menolak, apalagi kemudian mendurhakai apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul sekali lagi adalah pemberi peringatan. Tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah memberikan peringatan. Baik dan buruknya adalah tergantung kepada mereka yang mau menerima atau tidak dakwah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang isyaratnya juga kepada setiap kita yang membawa risalah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tugas dari kita itu adalah memberikan peringatan. Adapun tentang apakah mereka itu mau menerima, itu adalah di luar tanggung jawab kita. Yang penting memberikan peringatan, kita sudah melaksanakan apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, melaksanakan kewajiban kita untuk menyampaikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kemudian di ayat yang terakhir dari surah Al-Muzammil, Allah Subhanahu wa taala menegaskan kembali tentang perintah salat qiyamul lail. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil laili wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak Allahu yuqaddirul laila wan nahar. Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu taqumu adna min thulutsayil lail, itu berdiri dalam rangka qiyamul lail, adna min thulutsayil lail, kurang dari sepertiga malam, wa nisfahu, dan separuhnya, setengahnya, wa thulutsahu, dan sepertiganya, wa ta'ifatum minal ladzina ma'ak, dan sekumpulan orang yang bersama dengan kamu. Jadi di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para pengikutnya itu sudah melaksanakan perintah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan qiyamul lail. Kadang kurang dari sepertiga malam, 2/3 malam selesai lail, separuh malam, setengah malam, atau sepertiganya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan Allah yuqaddirul laila wan nahar. Allah itu yang menentukan kadar dari malam dan siang. Alima allam tuhsuhu fataba alaikum faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Allah itu mengetahui bahwa kamu itu tidak akan bisa untuk menghitungnya, maka Allah itu mengampuni kalian, maka bacalah apa yang mudah dari Al-Quran. Ayat ini berkaitan dengan perintah pertama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di awal surat. Jadi perintah qiyamul lail. Diriwayatkan bahwasanya para sahabat ketika mendapatkan perintah qiyamul lail, mereka berusaha untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala itu dengan sungguh-sungguh. Mereka khawatir bahwasanya mereka tidak bisa melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi takut bahwasanya kadarnya itu kurang, sehingga mereka kadang sampai ada yang tidak tidur
karena mereka kemudian menginginkan melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuhnya, takut kurang dari apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam riwayat kita akan mendapatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kan sampai bengkak kakinya itu. Ini sebelum perintah Isra Mi'raj ya. Salat malam tok yang salatnya ini ya. Ya, salat malam yang tidak ada ini ya kalau lihat ini ayat ini ya. Yang di dalam ayat ini kata para mufassir itu mengisyaratkan bahwa salat malam itu di awal Islam itu adalah sesuatu yang wajib. Jadi sesuatu yang wajib. Adapun tentang perintah salat, kalau sebagian mufassir itu menyatakan, sebagian ulama menyatakan bahwa yang dilakukan itu salat pagi dan petang itu misalnya. Adapun salat 5 waktu belum, itu baru diperintahkan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan Mi'raj, dalam peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di ayat ini kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan satu keringanan yang dulunya adalah wajib, maka kemudian menjadi tatawwu atau sunnah. Jadi menjadi sunnah. Hanya saja di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil laili wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifatun minal ladina ma'ak. Bahwasanya di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memisahkan antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sekelompok orang yang merupakan pengikut dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak langsung menyatakan inna rabbaka ya'lamu annakum taqumuna. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala menunjukkan pertama di situ tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu baru diiringi dengan wa ta'ifatum minal ladzina ma'ak, dan sekelompok orang yang merupakan pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minal ladzina ma'ak, yang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini kemudian tersirat bahwa memang salat malam itu adalah kewajiban, tetap menjadi kewajiban bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjadi sesuatu yang sunnah bagi umatnya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara terpisah, ya'lamu annaka taqumu, engkau. Jadi yang disebutkan pertama adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya adalah wa ta'ifatum minal ladzina ma'ak, sekelompok dari pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang dalam riwayat sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan memang inilah yang menjadi keistimewaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka mendapatkan perintah, mereka bersungguh-sungguh memang untuk melaksanakan perintah. Jadi sampai khawatir bahwasanya kadar dari waktu yang mereka lakukan untuk sholat malam tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Sini kan adna min thulutsayil laili wa nisfahu wa thulutsahu, tidak sampai kemudian sepertiganya. Maka ada yang kemudian sampai menahan diri, tidak tidur, takut bahwa apa yang dia lakukan tidak mencukupi dari apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Jadi sepertiga itu, atau setengahnya, atau 2/3 itu. Sehingga kemudian benar-benar berjaga-jaga bagaimana mereka itu sungguh-sungguh di dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tentu saja cukup memberatkan, akan tapi mereka tetap melakukannya. Dan Allah Subhanahu wa taala kemudian menyatakan Allah yuqaddirul laila wan nahar. Allah itu yang menentukan kadar malam dan siang, bahwasanya kamu itu tidak mampu untuk
menghitungnya secara sempurna. Sebab kadang-kadang kalau kita lihat sendiri itu kadar malam dan siang itu kan berubah-ubah itu kan. Kalau seperti sekarang itu subuh itu, nah dari maghrib 5:30, kemudian subuh itu jam 4:10 kira-kira. Tapi kadang-kadang sampai 3:30 itu, jam 3:30 kurang itu. Jadi artinya ada perubahan-perubahan dari waktu malam, apalagi di beberapa wilayah yang lainnya itu. Kalau di beberapa wilayah Eropa itu kadang waktu siang itu sangat panjang itu. Ada yang sampai lebih berapa itu, sehingga kalau orang-orang barat kenapa kadang mereka itu agak berat itu puasa bagi mereka, sebab kadang jamnya itu bisa sampai lebih dari 12 jam itu, 14 jam, ada sampai 16 jam. 3 jam malamnya. Iya. Kadang malamnya hanya sedikit. Alhamdulillah kalau di sini ya di Indonesia di wilayah tropis sedanglah gitu, antara waktu siang dengan malam. Wallahu yuqaddirul laila wan nahar alima allan tuhsu fataba alaikum faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Ayat ini kata para mufassir mengisyaratkan bahwa perintah qiyamul lail yang awalnya adalah wajib kemudian menjadi sunnah, dan ini memang juga ditegaskan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada yang bertanya tentang sholat itu, hal alayya ghairuha, apakah bagi saya itu ada kewajiban yang lebih, yakni as-shalawat al-khams, di samping sholat yang 5 waktu. Maka Rasulullah SAW kemudian menyatakan tidak ada kewajiban bagi kamu selain yang 5 waktu, illa antatawwa, kecuali kamu itu mau melaksanakan sholat sunnah. Artinya selain sholat yang 5 waktu itu adalah sunnah hukumnya, termasuk dalam hal ini adalah sholat malam. Jadi kemudian menjadi satu hal yang disunnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang awalnya adalah wajib kemudian disunnahkan. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah yang mudah dari kamu dari Al-Qur'an. Jadi artinya silakan kerjakan sesuai dengan kemampuan kamu. Kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan sholat malam qiyamul lail ini tidak lagi wajib? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di antara hal-hal yang membuat perubahan ini, alima an sayakunu minkum maradha. Allah Subhanahu wa taala itu tahu bahwa akan ada di antara kalian yang sakit. Jadi karena ada halangan-halangan yang mungkin mencegah mereka kita itu dari qiyamul lail, ada yang sakit. Kalau sakit kemudian tidak bisa melaksanakan itu dengan baik, apalagi kemudian dengan waktu sepertiga. Ini kan merupakan waktu-waktu istirahat. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan di antara hal yang merupakan uzur, sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan qiyamul lail itu sifatnya sunnah, alima an sayakunu minkum maradha, mungkin saja ada yang sakit. Wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah, dan juga yang lainnya itu yadribuna fil ard, melakukan perjalanan di muka bumi, yabtaghuna min fadlillah, dalam rangka mencari karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi musafir melakukan safar dalam rangka mencari ma'isyah. Kalau kita lihat dalam sejarah, memang orang-orang Arab pada waktu itu kan banyak merupakan pedagang itu. Jadi pedagang itu biasanya melakukan perjalanan, dan perjalanannya itu cukup lama itu. Kadang sampai 1 bulan itu baru balik lagi. Karena memang ya apalagi pada waktu itu kan perjalanannya
adalah perjalanan darat dengan memakai kuda dan onta. Itu pun kalau balik itu kan membawa barang dagangan, sehingga perjalanannya itu tidak cepat. Beda dengan sekarang itu. Kalau sekarang ya alhamdulillah dengan perjalanan yang cukup cepat. Tapi di sini kemudian Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan bahwa hal yang lainnya itu adalah safar. Karena safar itu memang perjalanan membuat seseorang tidak bisa melakukan aktivitas yang normal. Ada rasa capek mungkin yang dia rasakan dalam perjalanan. Sakit, safar di sini. Wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah, dan yang lainnya itu berperang di jalan Allah. Jadi jihad di jalan Allah. Artinya di dalam ayat ini kemudian Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan di antara uzur yang itu merupakan pertimbangan bahwasanya qiyamul lail tidak lagi diwajibkan adalah pertama, adanya kemungkinan adanya orang yang sakit, kemudian ada yang melakukan safar, ada juga yang jihad fisabilillah. Di mana dalam satu hadis Rasulullah SAW itu kan juga mengisyaratkan bahwa kalau orang itu istiqomah melakukan satu perbuatan baik dan kemudian dia terhalang, awalnya dia sholat jamaah misalnya, tapi kemudian safar, maka dia akan tetap dicatat ini merupakan kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kama kana muqiman sahihan, sebagaimana dia muqiman sahihan, pada waktu dia muqim tidak bepergian, atau sahihan pada waktu dia itu sehat. Idza safarul abdu, ketika seorang hamba itu melakukan idza maridul abdu aw safara, kalau seorang hamba itu sakit atau melakukan safar, maka dia tetap akan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang biasa dia lakukan dalam keseharian, kama kana muqiman sahihan, sebagaimana kalau dia itu dalam keadaan muqim, dalam keadaan sehat. Ini satu karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya ini karunia bagi orang yang istiqomah. Jadi penyakit, sakit dan safar itu juga merupakan salah satu penghalang. Safar itu kan dikatakan juga bagian dari kesulitan yang biasa dihadapi oleh manusia. Bahkan Rasulullah SAW itu pernah dilaporkan tentang seorang sahabat yang dia itu pingsan, kelelahan, dia melakukan safar kemudian berpuasa. Maka kemudian Rasulullah SAW menyatakan bahwa tidak baik puasa dalam keadaan safar yang kemudian memberatkan dirinya, karena memang di dalam Al-Quran yang wajib saja itu boleh, itu ada rukhsah kalau dia memang mampu, tidak mampu untuk tidak berpuasa. Itu abang kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Siapa yang sakit atau dalam keadaan safar, maka silakan bisa mengganti di hari-hari yang lain kalau dia memang tidak mampu. Jadi penyakit sakit, safar. Kemudian hal yang menjadi perhatian dari para ulama, para mufassir di sini adalah bahwa ternyata bepergian dalam rangka mencari karunia dari Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini diisyaratkan adalah satu pekerjaan mulia juga. Bahkan di dalam ayat ini disandingkan dengan jihad itu kan. Jadi disandingkan dengan jihad ini kan di dalam ayat ini. Atau dalam jihad. Ini kan. Alima an sayakunu minkum marda. Allah itu tahu bahwa akan ada di antara kalian yang sakit. Yang kedua adalah wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah.
ada juga sebagian yang lain yang melakukan perjalanan di bumi dalam rangka mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Jadi mencari kasab itu sesungguhnya juga adalah satu pekerjaan mulia yang di situ Allah Subhanahu wa taala menghargainya. Kecapean dalam rangka mencari nafkah itu merupakan bagian dari ibadah. Bahkan kalau kemudian kita lihat itu digandingkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yuqatiluna fi sabilillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah, dan yang lain itu berperang di jalan Allah. Sehingga kata para mufassir, sesungguhnya pekerjaan seorang yang di dalam di siangnya dia itu mencari nafkah. Jadi mencari nafkah itu juga adalah satu bentuk kemuliaan, itu juga merupakan bagian dari ibadah. Kalau ya tentu saja kalau tujuannya itu adalah baik dalam rangka menghidupi keluarganya sehingga keluarganya tidak meminta-minta, yang dengan itu dia juga bisa berbuat baik, menjadikan hartanya itu bagian dari wasilah memberikan manfaat terhadap sesama manusia, maka di situ kemudian dihargai. Bahkan di dalam ayat ini dijadikan sebagai salah satu uzur yang mungkin saja karena saking capeknya dia sampai tidak mampu untuk bangun, baru datang dalam perjalanan, kemudian capek terlewat dari sholat malam, maka di situ dijadikan sebagai uzur. Ini bukan berarti kemudian menyepelekan sholat malam, akan tapi Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan bahwa seseorang yang melakukan perjalanan mencari nafkah dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, kalau kata para ulama yang penting niatnya itu adalah niat benar itu, maka itu juga merupakan satu bentuk pekerjaan mulia yang dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bisa menjadi salah satu uzur yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga walaupun dia tidak sholat malam itu adalah sesuatu yang tetap mendapatkan kemuliaan. Digandingkan dengan jihad fi sabilillah, yuqatiluna fi sabilillah. Artinya mencari nafkah itu adalah satu pekerjaan mulia. Faqra'u ma tayassara min, maka kata Allah Subhanahu wa taala, bacalah ma tayassara min. Artinya fasallu ma tayassara waqra'u ma tayassara minal Qur'an. Di sini diulang lagi untuk apa? Waqad u'idal amru huna litta'kid, kata Syekh Wabazwaili. Di sini diulang itu untuk menekankan litakidi ar-rukhsah. Jadi untuk menekankan adanya rukhsah itu. Akan tapi wa'addu as-shalah al-mafruḍa qa'imatan bi furudiha wa arkaniha wa syara'itiha wa ihtidaril khusyu' fiha duna ghaflatin anha. Akan tetapi tunaikanlah salat yang wajib itu dengan sepenuhnya, bifurudiha, dengan rukun-rukun wajibnya, dengan wajibnya, kemudian rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, dengan penuh kekhusyuan tanpa adanya kelalaian. Wa aqimus sholata wa atuz zakata wa aqridullaha qardan hasanah. Itu yang kemudian ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah menegaskan tentang kesunnahan dari qiyamul lail, Allah Subhanahu wa taala kemudian menyatakan wa aqimus sholah, maka dirikanlah salat. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan rukhsah qiyamul lail tidak lagi wajib, maka tunaikanlah sholat yang wajib itu dengan sepenuhnya. Wa atuz zakah. Ya. Ini kalau pengulangan ini yang awal kan sholat malam menjadi wajib, ya, kemudian menjadi sunnah. Tetapi kan apakah pengulangan ini
bagi orang yang dalam perjalanan tadi tiga golongan itu bisa hanya witir gitu, yang gampang-gampang kalau ada waktu kan gitu. Ini kan mungkin pengulangan ini. Yang ditakkid rukhsah artinya silahkan yang mudah sesuai dengan kemampuan dari manusia. Artinya kalau rukhsah kemudian tatawu, ya silakan kalau mampu melakukan dilakukan, kalau tidak mampu ya tidak apa-apa. Kalau lihat seperti ini kan ada penekanan. Ya ditakkid rukhsah kalau kata Syekh Wawa Zuhaili, untuk menunjukkan bahwa ini adalah sesuatu yang ringankan akan tapi tetap adalah sesuatu yang penting gitu. Jadi tetap sesuatu yang penting, bahwa qiyamul lail itu adalah sesuatu yang memang awalnya adalah wajib tapi kemudian disunnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekali lagi jangan kemudian meremehkan tentang itu, sebab ada banyak hadis-hadis yang memberikan penjelasan tentang keutamaan sholat lail. Misalnya apa yang pernah dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Hafsah tentang saudaranya itu Abdullah bin Umar, bahwasanya Abdullah bin Umar itu baik itu, cuma dia itu enggak sholat malam itu, kalau kata Rasulullah. Maka ketika mendengar itu Abdullah bin Umar sejak mendengar apa yang dikatakan oleh Rasulullah tidak pernah lagi untuk meninggalkan sholat malam. Dia orang baik itu, orang yang soleh kata Rasulullah, hanya saja dia jarang sholat malam itu. Maka kemudian mendengar itu Abdullah bin Umar bersungguh-sungguh untuk melaksanakan sholat malam. Makanya seperti Abu Hurairah itu kan sampai dipesankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam supaya jangan meninggalkan witir, dalam maksudnya itu sholat tahajud dan qiyamul lail dengan witirnya itu sebelum tidur. Mungkin saja termasuk dalam bagian yang agak takut terlewat, sebab kan di dalam riwayat itu ada di antara sahabat yang melakukan qiyamul lail sebelum tidur, ada yang sesudah tidur. Maka Rasulullah SAW tetap memuji itu kepada yang melakukan qiyamul lail sebelum tidur. Beliau katakan, kamu bagus, kamu ini berhati-hati, takut terlewat tidur kemudian sudah tiba-tiba adzan itu. Maka karena berhati-hati jangan sampai tidak melaksanakan qiyamul lail, maka melakukannya sebelum tidur sehingga tidur kemudian tenang karena sudah melakukan qiyamul lail. Tapi ada juga seperti halnya sahabat Rasulullah Umar ibn Khattab melakukannya setelah tidur. Jadi setelah tidur, maka Rasulullah itu memuji juga, kamu bagus, kamu orang yang percaya diri. Percaya diri maksudnya percaya bahwa akan bisa bangun gitu. Jadi itu qiyamul lail. Makanya Rasulullah SAW kan pernah juga Umar bin Khattab pada saat sholat tarawih di bulan Ramadan, beliau kan kumpulkan sahabat yang awalnya berpencar-pencar, kemudian jadikan satu imam. Cuma beliau itu memang lebih suka yang sholat tarawihnya itu agak malam. Makanya beliau katakan itu juga, waladina yanamuna, adapun yang tidur sekarang itu tapi niatnya bangun nanti sholat tarawihnya nanti belakangan itu lebih baik itu, kata Umar bin Khattab ya. Itu kata Umar bin Khattab. Ada mungkin saja ada yang tidur tidak langsung habis sholat isya itu, waladina yanamuna, adapun yang tidur kemudian nanti mau bangun tengah malamnya, itu tentu saja lebih baik karena memang kesunahannya adalah setelah tidur atau agak-agak malam itu. Jadi ditakkid waqimus sholata wa atuz zakata wa aqridullaha qardan hasanah. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menegaskan, setelah menyatakan bahwasanya sholat malam itu sunnah,
maka kata Allah, maka dirikanlah sholat. Jadi sholat yang 5 waktu dirikan dengan baik. Wa atuz zakah wa aqridullah qardan hasanah. Tunaikan zakat. Dalam hal ini adalah zakat wajibat. Jadi zakat wajibah. Wa aqridullah qardan hasanah, dan juga anfiqu fisabilillah. Pinjamkan kepada Allah qardan hasanah, pinjaman yang baik. Jadi meminjamkan yang baik. Namun itu bukan berarti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala butuh pinjaman. Sebab ada juga orang Yahudi yang kemudian menyatakan ketika diajak oleh Abu Bakar, ayo masuk Islam. Saya tidak butuh. Tuhan kamu itu fakir. Loh, kok bisa ya? Iya, di dalam Al-Quran kan dikatakan bahwasanya supaya beri pinjaman, butuh pinjaman itu kan fakir itu. Kami ini kaya ini. Maka oleh Abu Bakar kemudian tempeleng gitu, sembarangan bilang Allah Subhanahu wa taala fakir. Maknanya di sini adalah bahwasanya apa yang kita pinjamkan itu adalah kita titipkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti akan kita ambil manfaatnya nanti di akhirat. Bukan berarti kemudian Allah Subhanahu wa taala itu fakir, butuh kepada uang kita. Karena sesungguhnya apa yang dimiliki oleh manusia itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Min malillahilladzi atakum, dari sebagian harta Allah yang diberikan kepada kalian itu. Jadi Allah tidak butuh, kitalah yang butuh kepada pinjaman itu, karena nanti Allah Subhanahu wa taala akan membalas dengan balasan yang berlipat ganda. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Allah Subhanahu wa taala akan membalas dengan balasan yang berlipat-lipat, berlipatnya sangat banyak. Jadi di samping yang wajib, Allah Subhanahu wa taala juga menekankan hal yang sunnah, yang isyaratnya di dalam ayat ini kalau dikaitkan dengan sholat malam, Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan yang wajib silahkan tunaikan, yang sunnah juga demikian, sebagaimana juga zakat dalam bidang harta, tunaikan yang wajib, wa atuz zakah, dan juga yang sunnah, wa aqridullah qardan hasanah. Karena semua itu nanti akan kembali kepada kalian, dan ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah huwa khairan wa a'dhama ajra. Bahwa apa yang dilakukan oleh manusia untuk diri mereka min khairin, kebaikan, baik ya, kalau kebaikan kemudian dikaitkan dengan ayat sebelumnya, salat baik yang wajib ataupun yang sunnah seperti qiyamul lail. Kemudian dalam bidang harta zakat baik yang wajib ataupun yang sunnah dalam bentuk infak sedekah, maka kata Allah Subhanahu wa taala, tajiduhu indallahu wa khairan wa a'dhama ajra, maka kamu akan mendapatkannya di sisi Allah khairan, itu lebih baik, wa a'dhama ajran, pahalanya itu lebih agung daripada apa yang kamu simpan. Jadi maknanya kata Syekh Wahab Zuhaili, ai jami'u ma tuqaddimuna minal khairil madhkur wa ghairil madhkur fa thawabu hasilun lakum wa huwa khairun mimma abaqaitumuhu li anfusikum fid dunya. Apa yang kamu lakukan berupa kebaikan sebagaimana disebutkan tadi, salat yang wajib dan yang sunnah, harta yang dibayarkan untuk yang wajib berupa zakat ataupun yang sunnah berupa infak sedekah, kebaikan seperti itu lebih baik, pahalanya itu lebih besar dibandingkan dari apa ya abaqaitumuhu li anfusikum, yang kamu simpan untuk diri kamu sendiri di dunia. Jadi yang disimpan untuk di dunia, maka yang diinfakkan
dalam bentuk kebaikan itu lebih baik. Wa mimma tu'akhiruna ila indal maut aw tusuna bihi liyukhraja minat tirkah ba'da mautikum. Itu juga lebih baik daripada apa yang kamu akhirkan itu. Kamu tunda sampai hampir mati itu baru kemudian mau mengeluarkan. Atau dalam bentuk wasiat. Jadi yang dikeluarkan pada saat sedang sehat itu lebih baik daripada kemudian di akhir-akhir, ya baik juga tetap sebelum meninggal dunia mengeluarkan. Tapi kalau kemudian kita lihat di dalam ayat Al-Quran, ketika seseorang itu melakukan kebaikan dalam keadaan lapang itu lebih baik daripada kalau dia melakukannya pada saat sempit itu. Pada saat senang, sedang banyak harta, dia kemudian banyak menginfakkannya, itu lebih baik daripada kalau sudah misalnya sakit, ayo keluarkan. Itu lebih baik. Karena kemudian di dalam ayat-ayat Al-Quran, hadis Nabi juga mengisyaratkan hal tersebut. Ustaz, dulu. Ini kan perbandingan tadi penekanan ya. Apakah di Quran ini sastranya, pasti sastranya tinggi kan ini ya. Kita tahu. Secara arfiah, kalau yang di atas faqra'u ma tayassara minal Quran, jelas sudah itu. Jadi yang disampaikan itu bacalah Al-Quran yang ringan kan, yang mudah. Ada di sini faqra'u penekanan yang kedua, faqra'u ma tayassara minhu ini ya secara arfiah, itu yang pertama. Yang kedua sering kita kadang-kadang baca artinya dan buka kan ini kan ahli sastra ya. Inna Quran al-Fajri kana mashuda, Quran Fajar. Orang kita kan di situ ahli tafsirnya kan subuh gitu. Cara-cara menafsirkan seperti ini mungkin dari sastra, mungkin gimana sih? Maaf. Jadi mungkin ini kan arfiahnya apa ini biasanya? Baik, kalau dari segi sastra, misalnya kalau di sini ya dikatakan sisi balaghahnya sih, faqra'u ma tayassara minal Qur'an, itu majaz mursal. Maksudnya apa? Arada bihi shalah. Jadi arada bihi shalah, yang dimaksudkan di sini dari Al-Qur'an, faqra'u ma tayassara minal Qur'an, itu adalah arada bihi shalah min itlaqil juz'i wa huwal qira'ah 'alal qul wa huwa shalah. Jadi yang dimaksudkan di sini faqra'u ma tayassara minal Qur'an adalah dirikanlah salat, tapi kemudian di situ disunnahkan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa diungkapkan Al-Qur'an maksudnya qiraah? Karena itu merupakan sebagian dari apa yang ada di dalam salat. Dalam salat itu kitanya kan salah satu hal yang paling utama itu adalah membaca Al-Quran itu kan. Yang utama sekali itu adalah suratul Fatihah. Bahkan kalau kata Al-Imam Abu Hanifah, termasuk ini juga salah satu dalilnya, faqra'u ma tayassara minal Quran. Kalau Abu Hanifah itu yang penting baca ayat Al-Quran walaupun tidak surah Al-Fatihah itu sudah sah, itu kalau Imam Abu Hanifah itu. Tapi kalau imam yang lainnya, karena ada hadis dari Rasulullah SAW tentang tidak sahnya atau tidak sempurnanya sholat itu kecuali dengan surat Al-Fatihah, maka mereka mewajibkan. Tapi kalau Imam Abu Hanifah, walaupun ayat yang lainnya, yang penting membaca ayat Al-Quran walaupun bukan surah Al-Fatihah, kalau Abu Hanifah itu sudah sah itu, walaupun tidak baca surat Al-Fatihahnya. Cuma memang yang paling utama adalah surah Al-Fatihah. Itu kalau yang pemahaman Imam Abu Hanifah, yang utama itu adalah Al-Fatihah, karena itu ada hadis juga dari Rasulullah. Tapi walaupun tidak membaca surat Al-Fatihah, yang penting surah yang lainnya ayat Al-Quran, maka boleh
Itu salah satu dalilnya adalah faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Jadi kenapa diungkapkan ini majaz mursal? Artinya yang diungkapkan di sini adalah sebagian dari pekerjaan kita di dalam apa yang kita lakukan dalam sholat, yaitu membaca ayat Al-Quran. Maka itu itlaqul juz yuradu bil qul. Ungkapannya adalah sebagian, akan tapi yang diinginkan adalah seluruhnya. Sama dengan tidak, kalau di Indonesianya misalnya, saya tidak kelihatan batang hidungnya itu. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Bukan kemudian hanya wajah itu. Itu menunjukkan zat dari Allah Subhanahu wa taala, ya, seperti di Indonesia itu. Tidak kelihatan batang hidungnya. Bukan berarti hanya hidungnya saja itu kan. Maksudnya tidak kelihatan itu. Cuma batang hidung itu merupakan salah satu bagian dari anggota tubuh yang kemudian menjadi, kenapa Allah alam itu, kenapa ya hanya batang hidung itu yang diungkapkan. Cuma itu adalah ungkapan yang terkenal itu, tidak kelihatan batang hidungnya. Artinya bukan kemudian batang hidungnya tidak ada itu, namun orangnya tidak ada. Jadi sebagian yang diungkapkan, akan tapi yang diinginkan sungguhnya adalah keseluruhan. Ini juga bagian dari majaz itu kalau dikaitkan dengan ini. Baik, saya tuntaskan sekalian. Kemudian di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala menyatakan wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim, dan mohonlah ampun kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya berbanyaklah istighfar. Kalau kata Muhammad Quraish Shihab, kenapa diberikan perintah seperti ini? Mungkin saja ketika manusia itu melakukan perbuatan baik, dia ada rasa ujub atau bangga, saya sudah banyak melakukan perbuatan baik, saya sudah sholat 5 waktu, sholat tahajud, saya juga sudah membayar zakat, bahkan sudah banyak infak. Maka di ayat ini kemudian Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada manusia agar tidak takabur, agar tidak merasa ujub, tetap kemudian istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala manakala ada sesuatu yang mungkin kurang dari apa yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya sekali lagi apa yang kita persembahkan itu hanya sedikit dibandingkan dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah adzan, saya kira cukup, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.